Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Pisces. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Pisces dengan pasangan sahnya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Pisces dengan pasangan sahnya ini ya. Oke ya, kecenderungannya di sini tuh kayak Pisces lebih cuek, lebih acuh, barangkali juga bisa ya lebih kasar, entah itu secara fisik ataupun secara verbal kepada si pasangan sahnya ini. Ingat ya, konsep pembacaan ini adalah Pisces yang saat sekarang berbagi hati ya. Berbagi hati, dia sudah punya pasangan sah, tetapi menyelingkuhi pasangan sah dan kemudian menghadirkan orang ketiga. Ya, itu konsep bacaan ini ya. Oke, baik. Jadi entah karena memang pengaruh orang ketiga ataupun begitulah jiwa mental dari Pisces sehingga melakukan tindakan-tindakan yang kok kayaknya ya justru membuat relationship ini tuh, atau yang membuat minimal ya pikiran dan perasaan si pasangan sah ini tuh jadinya ndak enak gitu ya. Itu aja yang terlihat oleh Mari di sini. Kalau bicara Pisces bisa bicara isinya itu tuh kebohongan saja sama si pasangan sahnya ini gitu ya. Atau kalau dia itu bicara, bisa bicaranya itu tuh nyelekit aja bawaannya, bikin sakit aja, sengaja dia pilihkan kata-kata atau bahasa gitu ya yang memungkinkan memukul harga diri si pasangan sahnya gitu. Beberapa ini bisa memang ya dia enggak nyakitin secara langsung si pasangan sahnya ini, dia enggak nempeleng, dia enggak memaki, dia enggak menghina, dia tidak menginjak-injak harga diri, tapi dia bisa hilang ya, dia bisa kayak hilang, dia tidak berkabar gitu loh, wujudnya entah kemana gitu ya, atau wujudnya kelihatan tetapi status si pasangan sahnya ini belum dia tuntaskan gitu ya. Jadi kayak energi dari Pisces tidak nampak di situ tuh ingin berperan di dalam relationship ini, tidak ingin berperan pada kesejahteraan mental ataupun fisik si pasangan sahnya ini, seperti ada pengabaian yang disengaja. Itu ya, pengabaian ini tuh ya bermacam ragam gayanya ya. Nah di situ. Jadi berfungsi untuk hubungan ini biar berjalan dia makin harmonis, makin kuat, makin baik gitu ya, makin kokoh, makin solid, makin hangat, makin akrab, makin bahagia. Rasa-rasanya Pisces ini tuh nihil di sana. Justru ya sesuatu kondisi dan keadaan sebaliknya justru. Ya, hasil dari sikap laku Pisces ini. Ya, jadi isinya kok kayak lebih cenderung memungkinkan sakit bagi si pasangan sah, lebih cenderung ke situ. Itu loh, nggak pulang-pulang ke rumah. Kalaupun pulang, isinya itu tuh ngecuekin.
gitu ya, mengabaikan kalau ini rumah tangga, gitu loh. Terlihat lebih enjoy dengan diri sendiri. Ini istri, ini suami, ini anak, dianggurin. Kalau ini ceritanya masih pacar-pacaran, ya dia nggak ngapel. Maupun ini si pasangan ngapel dia nggak mau. Atau pergi pun mereka jalan-jalan keluar rumah malam mingguan, dia bisa sibuk dengan handphonenya, dia tidak berinteraksi dengan baik sama si pasangan sahnya ini, gitu ya. Dia tidak ada perhatian kepada si pasangan sahnya, gitu loh. Jadi kayak si pasangan sah ini tuh kayak barang-barang aja lah, gitu ya. Dijadikan barang-barang aja lah, dijadikan kayak nggak ada jiwanya gitu loh, nggak ada perasaannya, nggak ada pemikirannya gitu. Dianggap kayak benda mati sajalah sudah, gitu. Tidak diperlakukan mesti dengan baik, dengan benar, tidak mesti ada dirawat, dijaga gitu ya, nggak ada. Itu hadirnya dia justru bisa kayak lebih membawa situasi yang nggak enak gitu loh, ya. Kalaupun dia ada di hadapan si pasangannya ini, kalaupun masih ada interaksinya dia masih pasangannya ini, maunya dia itu tuh ya kalau bisa kamu jauh-jauh dulu gitu loh sama si pasangan saya. Jangan deket gitu. Beb, aku udah masakin kamu tuh oseng-oseng tempe kesenanganmu. Iya, nanti aku makan. Gitu. Sana. Atau misalnya ini si pasangan sahnya chatting, nelepon, ya, nelepon si pasangan sahnya, di rejectnya. Atau dibiarkannya aja, nggak mau dia angkat. Si pasangan sahnya ini tuh chatting dia. Sekiranya pun dia jawab, ini Pisces jawab chattingan si pasangan. Iya, tidak, enggak, belum, bisa, enggak mau. Nah, paling-paling kayak gitu. Singkat. Atau dijawab, tapi nunggu dulu. 5 hari baru dia jawab. Seminggu baru dia jawab. Gitu ya. 3 jam berikutnya baru dia jawab. Gitu. Dilama-lamain. Nggak sadar dia, nggak mau peduli dia bahwa si pasangan itu tuh lagi menanti jawabannya dia. Nggak ngeh dan nggak mau ngeh di situ, ya. Jangan telepon. Nah itu dia bisa. Jangan telepon. Aku belum pulang, belum mau pulang, nanti. Gitu loh. Beb, kamu nggak datang malam mingguan? Enggak, aku lagi dengan temanku ini. Gitu. Diblokirnya pasangan sahnya itu juga bisa. Apalah tindakan-tindakan yang bikin suasana ndak enak, nyakitin. Dan beberapa itu tuh dengan sengaja loh, dengan sengaja dia lakukan. Kayak dia dengan sengaja mau bikin ini si pasangan sah tidak betah. Setidaknya gini ya, setidaknya ini energi sekarang atau dalam waktu dekat. Setelahnya nanti, let's say 5 bulan berikutnya, atau sebulan berikutnya, atau 5 tahun berikutnya, ini bisa aja berubah. Ya, ini sesuai dengan konsep ya, konsep bacaannya Maria. Gitu. Jadi dalam waktu dekat, tidak bisa ini diharapkan kalau Piscesnya berlaku lembut, sayang, perhatian, gitu ya, care dan peduli kepada si pasangan sah, belum bisa diharapkan. Nah, kalau dilihat si pasangan sahnya ini, saya rasa pilihan si pasangan sahnya itu tuh kayak cenderung lebih ya, lebih kayak memilih tetap mempertahankan relationship ini dengan Pisces.
andaikan pun dia tahu Pisces ini punya orang ketiga, setidaknya untuk sementara ya, dia bilang, ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa ini tuh bukan berarti bahwa dia juga akan mau belajar menerima ya. Enggak. Tapi maksudnya dia ini tuh, atau hubungan ini tuh enggak berhenti, enggak kandas gitu loh. Ya, bukannya dia akan, udahlah aku akan rangkul, aku akan sayang orang ketigamu, aku akan terima orang ketiga itu. Lah ya enggak juga. Ya enggak juga. Mungkin dia kayak, mungkin dia lebih akan belajar ya, si pasangan sahnya Pisces ini. Mungkin dia akan lebih mau belajar untuk pura-pura tidak tahu bahwa orang ketiga itu tuh ada. Nah di situ ya, paling-paling ke arah sana, seolah-olah orang ketiga itu tuh nggak ada, asalkan ya biar bisa hubungan dengan Pisces ini tuh tetap berjalan. Nah, menghadapi situasi Pisces yang agaknya tidak ramah ke dia, menutup diri dari dia, berjarak jauh dari dia, bahkan hadir tapi dengan energi negatif ke hidupnya. Ada niatan dari pasangan sahnya Pisces ini tuh untuk tidak membalas. Untuk tidak membalas. Gitu ya. Dia mau belajar ya untuk mengontrol, mengendalikan dirinya biar tidak ketemu laga pedang. Tidak jadinya adu argumen panjang. Tidak terjadi ada kekerasan fisik atau verbal. Lebih kayak memanusiakan manusia. Baik itu manusia dalam artian dirinya sendiri ataupun Pisces ini. Jadi kayak ada energi, ada gambaran ya bahwa si pasangan sahnya Pisces ini tuh orang yang agaknya tuh bermartabat. Ya, dia tidak mau menjadikan hubungan dengan Pisces ini seperti laga perang. Nah, mau dia saling tembak-tembakan, saling sabet, saling tonjok gitu ya. Nggak mau dia. Setidaknya dia akan mengajari dirinya dia. Gitu. Ya. Jadi dengan energi yang seperti ini, apabila katakanlah ceritanya Pisces ini tuh sudah hilang dari hidupnya dia. Ya, nggak tahu kemana ini Pisces ini. Gitu. Maunya dia itu tuh dia jangan yang kayak marah-marah gitu ya. Dia memang bisa aja nih, dia tidak mau memaksakan Piscesnya itu tuh untuk kembali atau untuk datang saat ini ke dia. Bisa aja, karena dia ini kan cukup jeli ya membaca apa yang harus membaca Pisces ini. Atau dia itu tuh cukup jeli mengetahui apa yang baiknya untuk dia lakukan. Jadi ada beberapa, jika Pisces itu tuh hilang, ngeblokir dia bisa di situ hanya duduk saja. Dia hanya duduk menanti. Nah, ceritanya aja kayak gitu ya. Duduk menanti kapan Pisces ini tuh datang lagi. Tapi kalau misalnya datang ngamuk-ngamuk gitu ya, nyari Pisces atau dia nyari itu orang ketiga misalnya, terus dia jambak itu orang ketiga, dia toyor itu orang ketiga, saya rasa di situ tuh dia enggak mau. Gitu. Ya dia enggak mau. Jadi kalau Pisces itu pergi ya pergi, lebih cenderungnya di sana. Ya pergi gitu. Apalagi kalau misalnya dia ngerti ya, kalau Pisces ini tuh dia kejar-kejar, dia cari-cari, dia jemput lagi. Jangan-jangan nanti bisa nih emosi jumpa sama emosi ya, akhirnya adu silat berdua. Mendingan enggak usah. Gitu ya, keluar pula nanti jurus-jurus taekwondo itu kan. Enggak mau dia. Nah, mau dia. Jadi untuk saat ini
energi pasangannya Pisces lebih mencoba menghindarkan konflik. Itu aja. Dia kalau marah, bukannya dia tidak bisa marah, dia bisa marah. Tapi barangkali di sini tuh dia lebih pakai nurani, gitu loh. Lebih pakai nurani, atau kayak kata Mari tadi, dia lebih kayak pakai martabat. Mungkin dia tahu kalau dia ngamuk bisa dia kayak setan kegilaan, gitu ya. Dia bisa memaki, dia bisa mukul, dia bisa kayak memperlakukan manusia seperti hewan, gitu ya. Dia bisa. Tapi di sini tuh akal sehatnya dia, nuraninya dia, boleh jadi melarang ya sikap buasnya dia, sikap jahatnya dia, sikap kerasnya dia untuk hadir tampil menghadapi Pisces ini, gitu ya. Atau beberapa dia lemah ya, dia lemah. Ada beberapa justru energi vice versa. Maksudnya itu dia gak kuat dimarah-marahin, gak kuat dia berantem-berantem, terutama dengan Pisces ini. Gak sanggup jiwanya menghadapi Pisces yang matanya melotot, giginya merapat, kayak melihat ada orang yang garang ke dia. Mungkin dia tahu kalaupun terjadi baku hantam dalam bentuk kata-kata ataupun fisik, dianya bisa kalah gitu ya. Jadi dia tidak menempuh jalan untuk frontal-frontalan, hadap-hadapan dalam bentuk kekerasan dengan Pisces ini. Jadi antara dua itu, dia tahu dia punya power. Kalau powernya dia, ganasnya dia keluar, makin berantakan hubungan. Atau ya dia tahu tadi bahwa ada sisi lemahnya dia, ya nggak kuat dia, adu-adu jotos sama Pisces ini. Akhirnya dia lebih akan memilih untuk diam sajalah sudah di situ. Kalau ini ceritanya pacar-pacaran, memang sudah dia sadari juga gitu ya. Udah deh, ini pacar-pacaran aja lah ceritanya. Terlepas dari apakah dia mau melanjutkan bersama Pisces ataupun sudah tidak lagi. Tapi yang jelasnya, dia tidak mempersiapkan dirinya dia, atau dia tidak memaksakan Pisces ini untuk kemudian melangkah berumah tangga dengan dia. Walaupun keinginan untuk tetap jalan sama Pisces masih kuat Mari tangkap di sini, terutama ini energi kemarin-kemarin hari. Nah gitu, kalau ini ceritanya rumah tangga gitu, oke, memang rumah tangga lagi nggak enak untuk dijalani gitu ya. Tetapi jelasnya seseorang ini tuh dia sudah punya tahu cara kayak gimana menjalani hubungan berikutnya dengan Pisces ini. Apakah kemudian bertahan tapi dengan cara-cara tertentu, atau dia akan memilih pula untuk mengakhiri relationship ini, atau dia pilih untuk menggantung saja dulu relationship ini. Yang jelasnya orang ini ya menghadapi energi Pisces yang tidak karu-karuan begini, dia akan tetap itu tuh make ketenangan mentalnya dia gitu ya, make clearnya jiwa. Nah seperti itu, terusik oleh sikapnya Pisces, dia tidak mau membiarkan sikap-sikapnya Pisces ini tuh mengusik dirinya, menghilangkan bahagianya, menghilangkan rasa tenangnya. Dia tidak mau itu ya. Dia akan rawat, dia akan jaga dirinya dia dengan baik. Ini ya dirinya dia, bukan hubungan ini, tapi dirinya dia. Nah di situ ya. Oke. Dalam pembacaan hadir energi dari Aries, Libra di sana, Gemini hadir, ada energi dari Scorpio di situ, kemudian ada energi dari Taurus di situ ya, kemudian ada energi dari Capricorn di situ. Itu aja lah dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.